Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dan segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, dan insyaallah mudah-mudahan senantiasa dilimpahi berkah dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus daripada warga besar Majlis Ta'lim Al-Hasan, pimpinan Ustaz Dede Ruhiyat, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus daripada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, dan juga ahli kampung semua. Mudah-mudahan yang hadir malam ini maupun yang belum bisa hadir, yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah, punya dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang sedang sekolah mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barakah, yang kerja mendapatkan kerja yang barakah, mendapatkan rezeki yang barakah, yang punya usaha diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardus Salat alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan istiqamah dalam ibadah kepada setiap hamba-hamba yang mencintainya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menguasai langit dan bumi serta isi dari keduanya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Saudara ini muliakan oleh Allah, malam ini kita berkumpul tiada lain dan tiada bukan untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, untuk mengagungkan malam-malam yang penuh dengan keridhaan Allah dan Rasul, untuk memberikan keistimewaan dan kemuliaan kepada malam-malam yang istimewa dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di dalam hadisnya, khamsa layali la turahhinna da'awat, terdapat 5 malam yang apabila seorang hamba berdoa di malam-malam itu maka doanya tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama awal lailah min Rajab, malam pertama masuk bulan Rajab. Yang kedua Lailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Wa Lailatul Idul Fitr, malam hari raya Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan yang terakhir adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Dan saat ini termasuk malam-malam mustajab, malam-malam mulia, dan nanti juga tidak akan mendapatkan Lailatul Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam-malam mulia. Dan pesan Al-Fajr kepada antum semua, malam-malam mulia ini isi dengan munajat kepada Ilahi, isi dengan merayu Allah Subhanahu wa taala, isi dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua yang ada di tempat ini insyaallah doanya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga isi malam ini, sisihkan waktu Anda dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan munajat, dengan tahajud. Mudah-mudahan Habib Rizik bisa bebas
Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam mustajab, dan saya yakin masih banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah ada di tempat ini, yang apabila orang itu berdoa, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan selalu imam besar kita, doakan Habib Rizik, doakan Habib Hanif, doakan Habib Bahar, doakan Kiai Sobri Lubis, doakan daripada yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diistiqamahkan oleh Allah, disabarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua juga diistiqamahkan berjuang di belakang mereka. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih merayakan daripada keagungan Isra wal Mi'raj. Walaupun bulan Rajab telah berlalu, namun kemuliaannya tidak akan pernah sirna sampai kapanpun. Dan ketika kita ditinggal dengan bulan Rajab yang dikatakan oleh Nabi, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan khusus untuk umatku. Ketika kita ditinggal dengan bulan Rajab, kita masuk dengan bulannya baginda Nabi Muhammad. Di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada sebuah doa, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian juga dalam bulan Rajab dan Sya'ban kita dianjurkan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'banku, dan sampaikan umurku hingga menjumpai bulan Ramadan. Maka insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat dan afiat dan kekuatan iman. Insya Allah kita bisa mendapati daripada manisnya bulan suci Ramadan. Dan insya Allah Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang paling baik di antara Ramadan-Ramadan yang telah berlalu, dan Ramadan yang akan datang akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal hadir rahimakumullah. Dalam bulan Rajab kita sudah paham, kita sudah tahu terjadinya Isra wal Mi'raj, yaitu perjalanan suci, perjalanan agung, perjalanan mulia yang dilewati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 alasan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanannya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Allah menceritakan bagaimana daripada kemuliaan Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, dan tidak apa, untuk tabarruk, mengambil kebarokahan. Karena banyaknya daripada tempat-tempat di dalam tempat tersebut para anbiya yang berlalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diangkat Nabi Muhammad ke langit untuk menjalani daripada peristiwa yang agung hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan yang luar biasa ini yang sudah kita tahu bagaimana proses perjalanannya, saudara, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat 50 waktu untuk Rasulullah dan segenap umat-umatnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, perintah sholat yang diberikan oleh Allah itu 50 waktu. Kemudian saudara, ketika 50 waktu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima dengan baik, Nabi terima dengan bagus. Kemudian Rasulullah turun hingga berjumpa dengan daripada Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang kau peroleh dari Tuhanmu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Musa, aku mendapatkan perintah salat 50 waktu. Maka diberi masukan oleh Nabi Allah Musa, wahai Rasul, sesungguhnya umatmu tak sanggup menjalankan 50 waktu, minta takhfif, minta keringanan, minta dispensasi, minta dikurangin, jangan 50 waktu untuk umatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan para rasul, Nabi mengatakan dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah rajanya umat manusia dan aku tidak sombong. Nabi Muhammad rajanya para anbiya, para rasul, para manusia. Nabi Musa bawahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Musa itu bawahannya Rasul, Nabi Muhammad ini pimpinan, Nabi Muhammad ini Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi lihat bagaimana Nabi memberikan pelajaran berharga buat kita. Setinggi apapun jabatan Anda, setinggi apapun pangkat Anda, jangan pernah kita merendahkan yang ada di bawah, saudara. Jangan pernah kita merendahkan siapa yang sedang kita pimpin. Jangan pernah merendahkan rakyat. Kenapa? Karena itu adalah sifat daripada pemimpin. Sifat pemimpin sejati menerima masukan dari manapun. Begitulah pemimpin sejati, saudara. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Mendapatkan masukan dari Nabi Musa, diterima oleh Rasulullah, dan akhirnya dilakukan dan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad. Kembali kepada Allah untuk meminta kekurangan, saudara, meminta dikurangi, minta dispensasi, minta dikurangi daripada 50 waktu, sehingga terjadi mutaraddid, mondar mandir antara berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Nabi Allah Musa, dikurangi 5 demi 5 hingga terakhir sisa 5 waktu. Begitulah sifat pemimpin, saudara. Sifat pemimpin itu harus siap dikritik, betul? Harus siap dikasih masukan, betul? Kalau nggak siap dikasih masukan, nggak siap dikritik, jangan jadi pemimpin tukang sayur aja, sudah. Betul? Betul? Tapi alhamdulillah sudah ada pemimpin yang siap dikritik sama rakyat, katanya. Masih katanya. Awas di belakang dokumen minta dikritik, yang ngeritik malah dipenjara. Semua crispy. Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi. Masya Allah, saudara, terjadi mutaraddid, mondar mandir. Berjumpa dengan Allah dikurangi 5, 45. Berjumpa dengan Nabi Musa, suruh minta lagi. Kemudian berjumpa lagi dengan Allah dikurangi 5, 40 terus hingga akhirnya sisa 5 waktu. Ketemu Nabi Musa, sisa berapa wahai Muhammad? Sisa 5 wahai Musa. Minta lagi, sesungguhnya umatmu nggak mampu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang aku minta nggak pernah ditolak oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menyatakan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya Tuhanmu memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatarda, sampai kamu ridha, sampai kamu puas. Allah Ta'ala memanjakan Sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Begitulah kecintaan Allah kepada Rasulullah. Lalu kemudian, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok ada yang namanya mondar mandir? Padahal Allah Ta'ala ini kan zat yang maha tahu. Kalau Allah Ta'ala tahu hanya 5 waktu yang diterima oleh Nabi, kenapa ceritanya nggak dibikin simpel aja sama Allah? Naik Rasulullah berjumpa dengan Allah, Allah bilang, wahai Muhammad, saya pengen kasih kamu kewajiban sholat 50 waktu. Tapi saya tahu kalau saya kasih 50 waktu nanti kamu mondar mandir. Kenapa? Umatmu nggak mampu. Kalau kamu mampu, umatmu nggak mampu. Apa buktinya? Sampai detik ini masih banyak yang ninggalin sholat, betul? Nabi Musa sudah tahu. Dikasih 5 waktu sama Allah Ta'ala. Daripada kamu mondar mandir nih 5 waktu, turut, jalanin, laksanain, kan beres, saudara. Ceritanya simpel. Tapi kenapa Allah Ta'ala ternyata masih memberikan 50 waktu, dan sehingga terjadilah cerita mondar mandir? Mereka para ulama menjabarkan, menjelaskan, melebarkan, mensyarahkan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tahu memang hanya 5 waktu yang diterima oleh Nabi, tapi dibikin 50 waktu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nggak kepengen cepat-cepat berpisah dengan baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sehingga akhirnya dikasih 50 waktu. Kenapa? Supaya Rasulullah balik lagi berjumpa dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Allah Ta'ala Rabbul Alamin cinta sama Nabi. Kok ada manusia pengen masuk surga nggak cinta sama Rasul? Innalillah wa inna ilaihi.
Saudara, terjadi Isra wal Mi'raj itu karena 3 penyebab. Penyebab yang pertama karena Allah rindu. Penyebab yang kedua karena saat itu Allah ingin menghibur baginda Rasulullah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini banyak ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Sehingga disebut apa? Daripada Sanatul Khazan, tahun kesedihannya Rasulullah. Sehingga diberikan hiburan oleh Allah Ta'ala, diberikan rekreasi. Yang ketiga, karena ada perdebatan antara bumi dengan langit. Bumi bilang kepada langit, langit, saya yang lebih mulia dari kamu. Kata langit, loh kok bisa? Iya, karena saya punya pegunungan, punya lautan, punya hutan belantara, saya punya keindahan alam. Langit gak mau kalah, saya juga mulia. Kalau masalah keindahan, saya gak kalah. Saya punya bintang kejora, saya punya matahari, saya punya rembulan, saya punya planet-planet yang berputar pada porosnya. Saya juga indah, kata langit. Bumi bilang, tetap saya lebih mulia dari kamu, wahai langit. Loh kok bisa? Iya, karena saya punya Mekah dan Madinah, kedua kota suci. Saya punya Masjid Aqsa, kiblat yang pertama. Sehingga langit juga bilang, lu jangan salah, saya juga mulia. Saya punya kalam, saya punya aras, saya punya kursi, bahkan saya punya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat, yang dikatakan dan dinyatakan sesungguhnya masuk setiap hari 70.000 malaikat, gak keluar lagi setiap hari 70.000, sehingga sampai dikatakan gak ada yang tahu berapa banyak jumlah malaikat yang ada di Baitul Ma'mur kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pertama kali diciptakan masuk 70.000 malaikat gak keluar lagi, sampai detik ini sudah berapa miliar tahun, saudara. Masya Allah, begitu hebat langit, gak kalah dengan bumi. Terakhir bumi bilang, tetap wahai langit, saya lebih mulia. Loh, kok bisa? Apa kata bumi? Karena saya punya Sayyiduna Muhammad. Dia hidup di atas saya dan dia akan wafat pun dikebumikan ada di atas saya, di bawah saya. Akan dikebumikan di perut saya. Langit gak punya jawaban. Langit gak punya dalil. Sedihlah langit munajat kepada Allah, ya Rabb, muliakanlah aku dengan kau izinkan kekasihmu yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginjak diriku. Maka terjadilah peristiwa Mi'raj. Paham sampai sini? Artinya apa? Kemuliaan, lambang kemuliaan itu dengan adanya sosok baginda Nabi Muhammad. Rumah pengen mulia, hadirkan sosok Rasulullah. Apa? Baca maulid, santunin anak yatim, cintai para habaib dzurriyyat Nabi, maka jadi mulia. Keluarga pengen mulia, hadirkan Rasulullah, ceritakan kepada anak istrimu dan suamimu bagaimana kehebatan baginda Nabi Muhammad. Didik keluargamu untuk mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad. Nabi bilang, atibu auladakum ala thalati khisal. Didik keluargamu dengan 3 perkara. Yang pertama, daripada apa? Hubbun nabiyikum, cintai untuk mencintai daripada nabimu. Didik keluargamu untuk mencintai nabinya. Hubbu ahli baiti, cintai keluarga baginda Nabi Muhammad. Didik keluargamu untuk mencintai daripada keturunan baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Didik keluargamu untuk mencintai, untuk membaca Al-Quran. Itu perintah dari baginda Nabi Muhammad. Ketika hadir sosok Rasulullah, maka disitulah daripada apa? Lambang kemuliaan pun ikut hadir, saudara. Alhamdulillah. Majlis banyak di mana-mana. Lihat majlis mulia. Bagaimana caranya? Lihat siapa yang dipuji di dalamnya. Oh, yang dipuji Nabi Muhammad. Majlis itu majlis mulia. Walaupun yang hadir cuma 1 orang, walaupun yang hadir cuma 2 orang, ketika di dalamnya disebut nama Nabi, diagungkan nama Nabi, diistimewakan nama Nabi, maka majlis itu menjadi majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan 3 alasan inilah terjadilah Isra wal Mi'raj. Baik, Isra Mi'raj, buahnya apa? Oleh-olehnya apa? Perintah salat. Allah Ta'ala perintahkan berbagai macam jenis ibadah melalui proses daripada wasilah perantara malaikat Jibril turun kepada Nabi membawa wahyu. Kecuali perintah salat, Nabi Muhammad langsung diundang sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan perintah itu langsung. Artinya apa? Amrun muhim, itu adalah perintah yang penting.
Jadi sesuatu yang disampaikan empat mata itu artinya sesuatu yang disampaikan secara langsung itu artinya penting, saudara. Masya Allah, luar biasa. Perintah sholat didapat, dan ini menjadi apa? Menjadi identitas umat baginda Nabi Muhammad. Sedikit kita singgung, saudara. Ketika Habib Rizik baru-baru pulang, ada yang komplain. Siapa? Dajjal betina. Ada yang komplain Dajjal betina. Nah, ini orang kayaknya nggak punya otak. Kenapa bisa nggak punya otak? Iya, karena dia hina sholat. Orang kalau udah banyak bicara, orang kalau udah banyak omong yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, ya, maka akhirnya apa? Banyak nanti sabul lisan, apa? Bakal kepleset ucapannya dan akan berakibat fatal, saudara. Ketika dia hina Habib Rizik, dia remehkan Habib Rizik, dia remehkan para habaib dengan dia katain para habaib tukang obat. Akhirnya apa? Akhirnya mempengaruhi daripada keselamatan dia. Ada beberapa statement dia mengatakan hal-hal yang sangat fatal. Fatal keselamatan dia di dunia, nggak cuma itu, tapi fatal dengan keselamatan dia nanti di akhirat. Kalau di dunia dia masih bisa selamat, dengan apa? Dengan kelicikan, dia nggak bakal bisa selamat nanti dari penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang begini, ada statement nyebar di medsos. Ini orang bilang apa? Enakan masuk neraka banyak artisnya. Artisnya artis luar negeri lagi. Saya mah maunya masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi tetap kita harus menghormati keputusan orang, keinginan orang kita hormatin. Keinginan siapapun dan apapun itu terserah di. Ya kalau misalnya untuk masalah yang lain kita nggak cocok, masalah ini ya apa salahnya dibantu. Gimana cara ngebantunya? Ya aminin aja, mudah-mudahan cepat. Setuju nggak? Setuju nggak? Amin. Amin. Ya Rabbal. Gak doain, cuman bantuin, betul? Jangan baper. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang bilang apa? Ini orang menyinggung tentang masalah sholat, sehingga kita bahas. Dia bilang pertama, orang sholat belum tentu masuk surga. Yang kedua, orang sholat belum tentu baik, karena banyak orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Gara-gara ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Sholat nyolong sholat mabok. Ada. Baik, sekarang kita bahas. Kalau kita bicara orang sholat tapi maksiat, ada apa enggak? Ya kita nggak munafik, kita nggak menafikan. Iya memang ada, tapi perlu ada pembahasan supaya nggak salah paham. Baik, sekarang kita bahas dulu. Kalau misalnya ucapan dia orang sholat belum tentu baik, kalau dipikir sama logika yang dangkal, betul juga. Banyak kok yang sholat jalan tapi maksiat jalan, betul? Tapi kalau kita bicara dengan kacamata agama, salah. Orang sholat sudah pasti baik, sudah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat akan dijaga oleh Allah dari kekejian dan kemungkaran, saudara. Orang yang sholatnya baik, pasti dia punya hal ibadahnya baik, dia punya etikanya baik, dia punya semangatnya baik, dia punya keseluruhannya akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu. Ayo tinggal pilih. Dajjal betina bilang orang sholat belum tentu baik. Kalau Allah Ta'ala bilang orang sholat sudah pasti baik, mana yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Allah apa Dajjal? Allah apa Dajjal? Sudah jelas. Tapi kalau dipikir-pikir, tapi Beb, ada yang sholat jalan, maksiat jalan, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menjawabnya? Baik, ayo kita jawab sekarang. Ayo kita jawab. Ada orang sholat jalan, tapi maksiat lancar.
Terus bagaimana? Baik, sekarang begini, kadang-kadang kacamata syariat sama kacamata orang awam beda. Contoh, yang laki di sini sholat Jumat kan? Sholat Jumat gak? Kalau nggak sholat besok kalau sholat pakai mukena, jangan pakai sarung. Yang laki-laki kalau sholat Jumat sering nggak Anda temukan, Anda dapati ada orang sholat pakai celana, pakai kaos, ketika sujud kaosnya keangkat sampai maaf celana dalamnya kelihatan. Pernah nggak lihat? Saya pengen tanya, orang yang model begitu, orang kalau sholat pas sujud celana dalamnya kelihatan, mohon maaf, ini ilmu harus diberikan biar paham nanti bagaimana cara sholat yang baik dan benar, karena mempengaruhi keselamatan Anda di akhirat. Yang namanya maaf celana dalam kalau dipakai pasti di bawah pusar, betul? Betul? Jadi kalau misalnya orang sujud celana dalamnya kelihatan, otomatis kulitnya juga kelihatan, berarti yang kelihatan itu kulitnya apa? Kulit yang ada di bawah pusar, dan kulit yang ada di bawah pusar itu termasuk aurat. Dan kalau sholat ketika auratnya kelihatan, maka hukum sholatnya batal. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi kalau orang sholat pas sujud kelihatan kulit belakangnya, dia nggak langsung tutup dan dia biarkan saja, maka sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Batal. Paham? Paham? Baik, sekarang saya pengen tanya, sholatnya batal. Ketika dia pulang ke rumah, kira-kira sholatnya diganti nggak? Digodok nggak? Tidak. Keterbatasan ilmunya sehingga dia tidak tahu apa saja yang membuat sah itu sholat dan apa saja yang membuat batal itu sholat. Betul? Betul? Sehingga orang yang sholatnya batal, saya pengen tanya, orang yang sholatnya tidak sah atau batal, saya pengen tanya, udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Dalam kacamata syariat dia masih dihitung belum sholat, betul? Makanya diwajibkan untuk menggodok tapi dalam kacamata orang awam yang dia lihat, tadi saya lihat di depan saya dia sholat, baik, udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Sudah. Karena apa? Karena dia lihat di depan dengan apa? Dengan kacamata orang tapi dalam kacamata syariat orang itu belum sholat. Ketika orang itu belum sholat, maka dia belum mengerjakan sholat, wajar dia masih maksiat. Sehingga jawaban saya, kalau Anda melihat orang sholatnya jalan, maksiatnya jalan, jawaban saya simpel, coba cek sholatnya, mungkin sholatnya nggak sah. Paham sampai sini? Karena sholatnya tidak sah, walaupun dia sudah mengerjakan sholat dengan kacamata orang awam, karena sholatnya tidak sah, maka dia masih memiliki kemungkinan untuk mengerjakan maksiat. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan disalahin sholatnya, periksa sholatnya betul apa enggak, sah apa tidak. Sehingga dengan hal itu kita bisa memberikan kesimpulan bahwasannya orang sholat itu sudah pasti baik. Apa bukti yang kedua? Bukti yang kedua, saudara, sholat itu patokan. Kalau sholatnya baik, semuanya pasti baik, itu sudah jelas. Nabi menyatakan dalam sabdanya untuk menjawab dua daripada soal ini. Nabi memberikan jawaban ketika pertanyaannya, dia bilang orang sholat belum tentu masuk surga. Siapa bilang? Ternyata dikatakan dalam hadis yang panjang, Nabi bilang awwalu ma yuhasibul abdu yaumil qiyamah as-shalah, yang pertama kali akan dipertanyakan Tuhan kelak di hari kiamat kepada setiap hamba-hambanya adalah perkara sholatnya. Paham sampai sini? Yang pertama kali ditanya sholat kita. Kemudian saudara, Nabi bilang bila sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya sempurna, Allah tidak akan mempertanyakan ibadah yang lain. Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Ini hadis. Orang yang sholatnya baik dimasukkan ke dalam, sehingga ini hadis menjadi jawaban orang sholat pasti masuk surga. Dan juga Nabi bilang kalau sholatnya baik, maka Allah Ta'ala tidak mempertanyakan amalan-amalan dan ibadah yang lain, puasa, haji, zakat dan yang lainnya, baik fardiyah maupun sunnahnya. Allah nggak tanya wajib dan sunnahnya kepada dia, karena sudah dipastikan orang yang sholatnya baik, ibadah yang lain juga ikut baik sudah. Sehingga Allah langsung masukkan dia ke dalam
Sehingga ini jadi jawaban kita buat pertanyaan yang kedua, orang sholat belum tentu baik. Ternyata Nabi bilang orang sholat sudah pasti baik, dimasukkan ke dalam surga, dan juga udah pasti kalau sholatnya baik, kalau sholatnya bagus. Makanya perlu untuk ngaji biar tahu ilmu sholat. Baik, kemudian Nabi juga menyatakan di dalam hadis yang lain, dalam kitab Arba'atul Rasail, Rasul menyatakan orang yang ninggalin sholat, dia tidak godok sampai mati, dia tidak membayar sampai mati, dia nggak mengganti sampai mati daripada sholatnya, maka kelak di hari kiamat itu orang di keningnya, di jidatnya ada tulisan hadza kharijun min rahmatillah, orang ini keluar dari rahmat Allah, haram mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi bilang fa'ana bari'u minhu, saya lepas tangan dari dia bukan umat saya, dan dia haram dapat syafaat dari saya. Kunci surga cuma dua, rahmat sama syafaat. Rahmat diharamkan, syafaat diharamkan, mau masuk surga lewat mana? Sehingga sholat adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Sehingga ini jadi jawaban daripada apa? Statementnya Dajjal betina. Kenapa kok saya bilang Dajjal betina? Iya, karena bahaya. Dia yang mengatasnamakan public figure, yang mana public figure itu baik buruknya pasti ada yang ngikutin, saudara. Ucapannya pasti ada yang ngikutin. Itu namanya public figure. Apapun dia, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya, apakah dia mencontohkan yang baik ataupun mencontohkan yang buruk, sedikit banyak pasti dicontoh. Sehingga kalau dia bilang orang sholat belum tentu baik, orang sholat belum tentu masuk surga, dengan ucapan seperti ini, berapa banyak orang di luar sana yang akhirnya meninggalkan sholat gara-gara ucapan dia, saudara. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Masya Allah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang nggak suka ngelihat umat Islam sholat, manusia ibadah, umatnya Nabi sholawatan, yang nggak suka itu setan sama Dajjal doang. Makanya setan dan Dajjal punya jutaan cara supaya umat Islam, umat manusia ini apa? Meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sudah jelas bahwasannya sholat adalah kunci masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi juga menyatakan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara, siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, sekali saja sengaja, maka orang itu dihukumi kafir, keluar dari Islam, murtad. Ini hadis, saudara. Qad kafara, kalimat qad kalau masuk dalam fi'il madhi jatuhnya apa? Ditahqiq, sungguh-sungguh benar-benar telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Maka oleh sebab itu, kalau ada yang tanya, katanya kalau ada orang ninggalin sholat Jumat 3 kali jadi kafir. Enggak sampai 3 kali. Sekali ninggalin itu jadi kafir. Na'udzubillahi min. Jangan lagi sholat Jumat, sholat biasa, tetap sholat fardu, ya, sholat duhur, asar dan lain sebagainya, bukan sholat Jumat, ditinggalkan sekali sengaja, terang-terangan, kafir itu orang. Suruh syahadat ulang. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatin iman kita, kuatin Islam kita. Insyaallah mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitulah daripada bulan Rajab, dan kita masuk bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat. Nabi bilang Sya'ban, sehari Sya'ban adalah bulanku. Kenapa Nabi mengambil Sya'ban sebagai bulan kebanggaannya, padahal Nabi lahir dan wafat bulan Rabiul Awal? Karena jawabannya, saudara, dalam bulan Sya'ban Allah menurunkan penghargaan, penghormatan kepada Rasulullah, wahyu yang memerintahkan kita bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah turun pada bulan Sya'ban. Allah Ta'ala perintahkan kita sholat, haji, zakat, infak, dan lain sebagainya. Allah tidak melakukan ibadah itu, tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, sebelum Allah perintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah yang pertama kali,
dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, selalu senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah itu baru perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, kirimkan salawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, waktu sudah larut malam, maka oleh sebab itu saya sampaikan saudara, isi Sya'ban ini dengan memperbanyak membaca salawat dan juga memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, supaya kita bisa disampaikan sampai bulan suci Ramadan dan diistiqamahkan oleh Allah beribadah dalam bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, ibadah yang paling begitu luar biasa selain daripada puasa yaitu qiraatul Quran, yaitu membacaan Quran. Kenapa? Karena syahrul Ramadan syahrul Furqan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, karena Rabi'atu Adawiyah seorang wanita soleha, beliau seumur hidupnya tercatat telah menghatamkan 7.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulana Dawileh, Habib Abdurrahman As-Segaf itu di luar bulan Ramadan pagi 4 kali hatam Quran, sore 4 kali hatam Quran. Masuk bulan suci Ramadan setiap satu hari, setiap satu rakaat sekali hatam Quran, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Habib Abdurrahman As-Segaf yang pertama kali dijuluki As-Segaf itu setiap masuk bulan Ramadan, setiap satu rakaat satu kali hatam Quran, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu kalau dijumlah keseluruhan ada 17 rakaat. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah ada yang 13 rakaat, ada yang 12 rakaat, bahkan ada yang 17 rakaat juga kalau dijumlahkan secara total. Kemudian apa? Sholat duha, orang-orang 2, beliau 8. Sholat daripada witir, orang 3, beliau 11. Sholat taraweh 20 rakaat, belum sholat hajat, sholat tasbih, sholat yang lain. Itu kalau ditotal dalam sehari semalam puluhan rakaat, berarti puluhan kali juga beliau hatamkan Quran. Lebih dari 50 kali menghatamkan Quran dalam satu malam, saudara, kali 30 hari. Kemudian Al-Habib Ahmad Al-Mukhtar ketika mendapati kisah daripada siapa Rabi'atu Adawiyah dalam seumur hidupnya menghatamkan 7.000 kali hataman Quran, maka Al-Habib Ahmad Al-Mukhtar beliau membaca firman ilahi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih mampu, lebih mulia, lebih kuat daripada wanita. Sehingga kalau Rabi'atu Adawiyah menghatamkan 7.000 kali seumur hidupnya, Ahmad Al-Mukhtar harus lebih banyak. Maka dalam manaqib beliau menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Al-Imam Rifai dalam masa 3 hari sebelum dia wafat, masa 3 hari ketika sakit keras, detik-detik beliau ingin wafat, beliau telah menghatamkan 4.000 kali hataman Al-Quran. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, cicit baginda Nabi Muhammad, keturunan baginda Nabi Muhammad yang dijuluki As-Sajjad, Raja Sujud, sehari semalam baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, beliau tidak kurang sholat sunnahnya saja 1000 rakaat. Masuk bulan suci Ramadan, setiap satu rakaat 2 kali hatam Quran. Ambil sholat sunnahnya saja, berarti dalam satu malam beliau telah menghatamkan 2.000 kali hataman Al-Quran. Dalam satu bulan hampir 60.000 kali beliau menghatamkan Al-Quran, saudara. Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Kita ini diperintah bukan banyak-banyakan hatamin Quran, kita diperintah bukan banyak-banyakan hatamannya, enggak. Kita ini diperintah oleh Allah, diperintah sama Rasul buat baca Quran. Sedikit banyak baca Quran setiap hari, nanti akan hatam tanpa kau sadari. Baca Quran nanti akan hatam dengan sendirinya. Mereka bisa menghatamkan dengan jumlah banyak karena setiap hari baca Quran. Jadi kita jangan mikirnya gak mungkin beb, mustahil beb. Mustahil bagi kamu yang gak punya kemauan. Tapi kamu akan bisa kalau kamu memiliki kemauan. Coba saja. Yang penting targetnya bukan menghatamkan dengan jumlah banyak, targetnya untuk istiqomah baca Quran. Insya Allah kita bisa lakukan, dan Ramadan ini kita bisa menghatamkan dengan berulang kali. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah, terakhir saudara, alhamdulillah, insya Allah besok akan ada sidang Habib Rizik. Doakan beliau, dan ini perdana sidang offline.
artinya beliau sidang secara tatap muka dengan hakim dan jaksa. Doakan beliau dalam setiap harinya, dalam setiap sujud terakhir Anda, dalam setiap sholat Anda, dalam setiap keadaan Anda. Doakan beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan terhadap beliau, saudara. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita juga mendapat kesempatan, baru saja tadi pagi mendapat kesempatan bisa menjenguk dan juga berjumpa dan diberikan doa dan lain sebagainya. Doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan beliau dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui dalam masalah sidang ini beliau sedang berjuang untuk melawan kezaliman. Beliau sedang berjuang untuk menegakkan keadilan. Beliau sedang berjuang untuk menghidupkan keadilan yang mati suri ada di Indonesia, saudara. Maka doakan, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan doa silahul mu'min, doa adalah senjata pamungkas orang-orang yang beriman. Doa adalah senjata daripada pamungkas daripada umat Islam, sehingga banyakkan munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Habib Rizik, Habib Hanif, ya Sobri Lubis dan semua para aktivis, semua para pejuang, Habib Bahar, insyaallah mudah-mudahan tidak lama lagi insyaallah mereka bisa bebas dan insyaallah bisa berdakwah kembali. Amin ya rabbal. Dan juga doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Doakan juga semua balak dan musibah cepat disingkirkan oleh Allah Ta'ala. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan semua para pembuat-pembuat kezaliman. Allah Ta'ala menghancurkan para oknum-oknum yang berbuat jahil dan zalim. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan efek jerah terhadap mereka. Amin ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang semacam itu diberi hidayah oleh Allah. Jadi kalau mereka menolak hidayah dari Allah, mudah-mudahan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemudian saudara dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya Anda punya waktu, Anda ingin ikut juga mendampingi daripada sidang-sidang beliau, silahkan saja. Karena di sini tidak ada perintah dan tidak ada larangan, nggak ada yang nyuruh. Ini hanya apa? Gerakan hati. Sehingga kalau mau ikut silahkan, nggak mau ikut nggak masalah. Nonton dari rumah, doakan beliau, simak bagaimana penjelasan-penjelasan beliau supaya kita semua tidak termakan media. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah buat beliau. Dan juga kita minta kebarokahan buat siapa? Kepada semua yang berjuang di belakang beliau, dari atasan sampai bawahan. Ormasnya boleh bubar, tapi gerakan kebaikannya nggak akan pernah bubar, betul? Tetap kebaikannya, amar ma'ruf nahi munkar, tetap semua itu akan berjalan. Dan semua itu berjalan secara otomatis kepada setiap orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini perintah Tuhan, dan ini juga identitas umat baginda Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah sebaik-baik umat di antara umat yang lain. Siapa? Umat baginda Nabi Muhammad. Dan siapa umat baginda Nabi Muhammad? 3 cirinya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Kedua, wa tanhauna 'anil munkar, memerangi kemungkaran. Dan yang ketiga, yaitu apa? Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu. Kalau Anda ingin menjadi umat terbaik yang dipuji oleh Allah, 3 sifat ini jangan sampai hilang dari diri Anda. Amar ma'ruf nahi munkar harus tetap terjaga, harus tetap terjalin, harus tetap berjalan. Kemudian beriman kepada Allah, kau jaga dengan baik sampai ke wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan semua yang bergabung di dalam ormas asuhan beliau, walaupun sudah dibubarkan, mudah-mudahan semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap apapun yang keluar dari tenaga para laskar di kala itu, mudah-mudahan semuanya dihitung pahala dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan juga 6 syuhada yang mengawal beliau hingga akhirnya melepaskan nyawanya untuk melindungi dzurriyyat Nabi, cucu Nabi, keluarga Nabi, darah daging Nabi, guru kita bersama. Mudah-mudahan mereka semua disambut dengan syafaat baginda Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan daripada persaudaraan Islam, insyaallah ini juga bisa langgeng, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan bagus, istiqomah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya akan diberikan kelancaran dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.
alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita bawakan salawat Badar, kemudian dilanjutkan dengan salawat tauhid daripada Habib Rizik, dan dilanjutkan dengan daripada mars aksi jaga ulama. Dan juga buat kawan-kawan semua yang mau punya foto Habib Rizik, silakan kami bawa poster, itu dijual 15 ribuan yang hasilnya dilimpahkan untuk pondok pesantren kita. Mungkin Laskar bisa dibantu untuk membawakan poster-poster dan yang lainnya. Nah ini saudara, kenapa kok setiap panggung saya bawa posternya Habib Rizik? Ya, saya lagi mengkampanyekan saudara. Apa yang saya kampanyekan? Ingat bahwasannya foto Habib Rizik gak boleh beredar di media sosial, betul? 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 Catat baik-baik saudara, ingat baik-baik dan dengarkan baik-baik. Mereka punya kuasa untuk menghapus foto Habib Rizik di media sosial, ya. Mereka bisa, mereka mampu, karena mereka punya kuasa. Tapi satu hal yang mereka tidak bisa, satu hal yang mereka gak akan mungkin pernah bisa, menghapus rasa cinta umat terhadap Habib Rizik sampai kita mati, saudara. Sallu ala Muhammad. Maka oleh sebab itu, kalau mereka boleh, mereka bisa menghapus foto Habib Rizik dan kita nggak bisa berkutik, ada di media sosial, tapi mereka nggak bisa untuk mengambil foto Habib Rizik kalau ada di rumah kita, saudara. Kalau foto di rumah, foto di tempat-tempat usaha, ya, foto di toko-toko kalian, foto di majlis-majlis kalian, ada foto Habib Rizik, mereka nggak punya hak ambil. Kenapa? Karena Habib Rizik ini bukan orang terlarang, betul? Habib Rizik bukan koruptor. Habib Rizik ini bukan daripada apa? Daripada gembong narkoba. Habib Rizik ini bukan orang yang bawa kabur aset negara atau menggarong daripada uang rakyat. Tidak. Gak ada yang larang foto Habib Rizik di rumah kita. Dan itu gak bisa, tidak ada undang-undangnya. Bahkan kalau diambil, itu ada undang-undangnya, saudara. Nanti saya jelaskan. Jadi artinya apa? Jadi tidak ada yang bisa melarang kita untuk memasang foto Habib Rizik. Tapi di baliho-baliho kenapa diambil-ambil? Iya, mereka masih punya hak, mereka masih punya kuasa. Kenapa? Karena memang di dalam masalah baliho ada undang-undangnya. Kalau misalnya tidak ada izin, mereka bisa ambil, mereka bisa cabut, mereka bisa paksa ambil. Tapi kalau di rumah, mereka nggak punya kuasa, saudara. Rumah kita, hak kita. Mau kita pasang foto siapa, itu hak kita. Dan rumah yang ada foto para ulama itu diberkahi oleh Allah. Rumah yang ada foto para habaib, para kiai, itu akan diberkahi oleh Allah. Nah, kita ambil barakah dari berbagai macam jalan, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada foto Habib Rizik di rumah kita, tempat usaha, majlis-majlis dan sebagainya, kalau misalnya didatengin bagaimana, Beb? Kalau misalnya diambil paksa bagaimana, Beb? Nah, ini baru ada hukumnya, ini ada undang-undangnya. Kalau misalnya kita masang foto siapa di rumah, itu nggak ada hukumnya, nggak ada undang-undangnya, terserah kita, bebas. Tapi kalau diambil, ada hukumnya. Siapa yang menang? Kita yang menang, punya rumah. Kenapa? Kalau misalnya dia paksa ambil ke rumah, jangan kasih izin. Misalnya diminta izin, seizin pengen ngambil foto Habib Rizik, jangan kasih izin, jangan. Kenapa? Hak kita yang punya rumah. Karena Habib Rizik ini fotonya bukan logo PKI, nggak dilarang, betul? Nah kemudian kalau masalahnya maksa dia, Beb, dia maksa pengen ngambil, terakhir maling dia digebukin, saudara. Kok bisa? Iya, yang masuk rumah tanpa izin siapa? Masuk rumah tanpa izin siapa? Maling. Saudara dimuliakan oleh Allah, sehingga itu ada undang-undang. Masuk pekarangan rumah orang tanpa izin, itu ada undang-undang pidana. Apalagi ngambil sesuatu tanpa izin, itu juga ada pidananya. Jadi kalau kita pasang foto Habib Rizik di rumah, mereka nggak punya kuasa buat ngambil. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bawa kiswah, kain penutup Ka'bah. Ya, kain yang menutupi Ka'bah. Mudah-mudahan kita ngelihat ini bisa punya kiswah, dan juga mudah-mudahan bisa jadi penyemangat kita. Insya Allah satu waktu kita akan diizinkan oleh Allah bisa ziarah Mekah dan Madinah, bisa haji, bisa umrah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mau haji, mau umrah, mau ke Mekah, mau ke Madinah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa punya. Nah, memang kiswah ini kita potong kecil-kecil untuk supaya apa? Supaya memang kita semua mampu memiliki
Nah, tolong nanti Habib Fahmi dibawa ke depan, kiswah-kiswahnya juga dibawa ke depan sini untuk dilihatkan. Nah, ini kiswahnya, kiswah daripada penutup daripada Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kiswah ini saudara, ya, kita potong kecil-kecil dan kita maharkan untuk apa? Untuk pondok pesantren kita yang ada di Bekasi. Untuk pondok pesantren kita yang ada di Bekasi, yang mana itu semua untuk perkembangan pondok, untuk kelanjutan pondok, untuk pembangunan pondok, perawatan pondok. Kenapa? Karena santrinya 100 dan semuanya gratis. Sehingga berbagai macam cara kita harus upayakan. Nah, semua ini kita lakukan untuk perkembangan pondok pesantren kita, karena pesantren kita 100 santri itu semuanya gratis total, tidak dipungut biaya. Kita nggak punya donatur tetap, donatur kita hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan cara seperti inilah kita untuk menggalang dana, sehingga Anda yang membeli poster, Anda yang membeli kiswah ini semua termasuk berdonasi kepada pondok pesantren kami. Nah, doakan anak-anak di sana yang sedang mengabdi, yang belajar, mudah-mudahan mereka menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas, yang wara', yang sabar. Mudah-mudahan mereka menjadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdakwah ke pelosok-pelosok negeri. Amin ya rabbal. Untuk kiswahnya saudara, ya, untuk kiswahnya itu sebetulnya ukurannya besar, cuman kita potong kecil-kecil supaya kita bisa memiliki, ya. Ini maharnya 550.000, ya, kita sudah potong kecil-kecil, ya, supaya kita bisa memiliki. Tapi yang punya ini jangan ditaruh di dompet, ya. Kadang-kadang dompet ditaruh di belakang, hati-hati, karena kain ini ada kalimat tauhidnya, ya. Jangan ditaruh di dompet, taruh aja di lemari dan lain sebagainya, untuk supaya antum memiliki, bisa memiliki kiswah. Kenapa? Yang punya kiswah ini bukan orang sembarangan, orang pilihan. Kadang-kadang apa? Motor kebeli, bangun rumah bisa, beli kiswah kagak bisa. Betul? Buat maksiat bisa, nyawer biduan bisa, tapi nyumbang maulid ogah. Sekali doa minta sorga, sorga kawin nanti dikasih. Nah, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ketika kita pelit dalam ibadah, maka Allah Ta'ala juga pelit untuk memberikan sorga kepada kita. Na'udzubillahi min. Ini sekedar pengumuman saja, ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau, antum bisa hubungin daripada pimpinan daripada majelis taklim ini, atau nanti kita akan makan sejenak, nanti ada orang-orang saya, silakan saja antum melalui mereka, santri-santri saya. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kiswah di rumah-rumah kita ini bisa menjadi pemicu untuk kita tambah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah mengkabulkan hajat kita, untuk supaya kita bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita semua keluarkan suara, kita sholawat, kita bawakan daripada sholawat badar yang dikatakan oleh mereka para ulama, siapa orang yang bertawasul kepada ahli badar, hajat mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, Allah Allah salatullah.
gaib, siap jaga para kiai, siap jaga Islam, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala kasih berkah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah taala kasih ridha buat kita semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala kabulkan setiap hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Saudara, perlu saya kasih tahu sebelum kita potong-potong kecil untuk supaya kita bisa memiliki kiswah-kiswah ini, ya. Kiswah itu berasal bentuknya seperti ini. Tolong dibuka dengan kami. Nah, ini kiswah Ka'bah. Nah, ini kiswah Ka'bah. Orang kalau umrah atau haji sudah pernah melihat Ka'bah, pasti dia paham dengan bentuk seperti ini. Ini adalah kiswah Ka'bah. Keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena setiap lembaran ini kita punya yang namanya sertifikat, dan ini asli, logonya juga hologramnya nyala. Jadi kalau ada logo, ada hologram, nggak bisa di scan, nggak bisa di copy, dan ini asli semuanya. Semuanya ada daripada sertifikatnya. Nah, sehingga inisiatif saya, kita potong kecil-kecil kiswah ini. Nah, ini kalimat tauhidnya. Kita bikin kiswah itu kecil-kecil seperti ini. Untuk harganya supaya terjangkau buat antum semua, supaya bisa pada nyumbang buat pondok-pondok pesantren, dan antum mendapatkan kenang-kenangan kiswah ini. Karena kalau harga seperti ini mahal, luar biasa. Sehingga hal ini mempermudah kita untuk semuanya bisa memiliki, bisa beli HP, bisa ini, bisa itu. Masa buat kiswah nggak bisa? Kan begitu? Buat ibadah nggak bisa. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan hal ini kita semua terpicu, termotivasi untuk bisa memiliki kiswah ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Baik, Habib, kalau untuk malam ini mungkin kami tidak bisa, tapi untuk berikutnya kalau kami mau untuk mendapatkan kiswah tersebut bagaimana? Baik, silakan saja antum buka Instagram kita, baik Ali.Jindan 110 atau bin.jindan 110 store. Pokoknya antum nanti tinggal lihat saja, atau nanti di Instagram saya, di situ juga ada Instagram toko kami yang ada di pondok, nanti bisa dikirim. Kami juga sudah kirim kiswah-kiswah ini, sudah ke Malaysia, sudah ke berbagai macam pulau, Surabaya, kemudian daripada berbagai macam di Palembang, Medan, Aceh dan lain sebagainya. Banyak kita kirim. Itu semuanya alhamdulillah kita amanah dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan juga kita semua bisa memilikinya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa memiliki kenang-kenangan kiswah ini. Insyaallah mudah-mudahan kiswah ini akan menjadi wasilah. Insyaallah kita bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.